Assalamualaikum, jumpa lagi. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang latihan soal tes CPNS, yang mana pada kali ini kita akan membahas tentang soal bagian TKP ya, atau tes kepribadian. Di sini adapun sebelum kita bahas soalnya, terlebih dahulu kita pahami bahwa poin atau materi yang akan diuji di TKP adalah meliputi pelayanan publik, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, jejaringan kerja, profesionalisme, dan juga anti radikalisme. Adapun contoh soal tentang materi ini, diantaranya untuk soal yang pertama, sudah sejak lama saya berusaha untuk memperbaiki kelemahan diri, tetapi belum juga tampak hasilnya. Pada akhirnya saya A. dengan terpaksa menerimanya, B. menerimanya dengan sedikit kekecewaan, C. menerimanya dengan lapang dada, D. membenci diri sendiri, dan E. meratapi diri sendiri. Oke, sebelumnya kita pahami bahwa bagian dari pertanyaan ini menunjukkan tentang seseorang yang mana telah berusaha memperbaiki kelemahan dirinya sendiri, akan tetapi belum juga mendapatkan hasil yang diinginkan. Sehingga keputusan yang harus diambil apabila kita mengalami hal tersebut, maka di sini kita bisa memilih untuk yang A dengan terpaksa menerimanya. Jadi sebelumnya di setiap poin A sampai E ini sama-sama memiliki nilai, namun nilainya berbeda tergantung dari jawabannya. Untuk yang A tentunya memiliki nilai yang kurang, kemudian yang B menerimanya dengan sedikit kecewaan, ini juga sama, kemudian yang C menerimanya dengan lapang dada. Ini yang dituntut untuk pertanyaan nomor 1. Jadi ini kita conteng dulu benar. E. membenci diri sendiri, ini juga tidak boleh dilakukan. Dan E. meratapi diri sendiri. Ini sama. Untuk jawaban D dan E kurang tepat dan memiliki tingkat nilai yang rendah, sehingga di sini untuk jawaban yang benar ataupun yang tepatnya kita bisa memilih nomor C, di mana setelah berusaha semaksimal mungkin namun belum juga mendapatkan hasilnya, maka kita harus menerimanya dengan lapang dada. Jadi nilai dari pertanyaan ini untuk skornya yang bagian A memiliki nilai sebesar 3, B nilainya adalah 4, yang C skornya adalah 5, dan D adalah skornya 2, kemudian terakhir E skornya adalah 1. Selanjutnya kita lanjut pertanyaan nomor 2. Jika suatu rencana kerja terlihat rumit, maka A. saya tak mau repot-repot mencobanya, B. saya khawatir jika mencobanya dan gagal, C. saya berani mencobanya setelah mempertimbangkan resikonya, saya minta pendapat istri, yang penting saya coba dulu, E. yang penting saya coba dulu. Di sini dapat kita pahami bahwa jika suatu rencana kerja terlihat rumit, jadi apa yang harus kita lakukan? Untuk bagian A, saya tak mau repot-repot mencobanya, ini sepertinya kurang tepat untuk kita jawab sebagai pertanyaan dari nomor 2 ini. Kemudian saya khawatir jika mencobanya dan gagal, ini juga sama, memiliki tingkat nilai yang rendah. Kemudian yang C, saya berani mencobanya setelah mempertimbangkan resikonya, ini tepat, dan ini kita pending dulu, kita cek D dan E yang juga. Saya minta pendapat istri saya, yang penting saya coba dulu, ini juga oke. Kita bisa meminta pendapat orang lain tentang rencana kerja yang mana terlihat rumit. Selanjutnya yang E, yang penting saya coba dulu. Oke, dari C, D, dan E. Di sini ada jawaban yang paling tepatnya. Di sini kita uraikan dulu dari yang A ya. Untuk yang A memiliki tingkat nilai ini sebesar 1, di mana saya tidak mau repot-repot mencobanya. Kemudian yang B memiliki tingkat nilai sebesar 2, di mana saya khawatir jika mencobanya gagal. Kemudian untuk skor yang C memiliki nilai 4, selanjutnya yang D memiliki nilai 3,
Dan yang memiliki nilai terbanyak adalah E, yakni yang penting saya coba dulu. Jadi ini jawaban tuntutan untuk pertanyaan nomor 2. Mana pada setiap poin ini nilai tertinggi adalah yang E, ataupun jawaban yang paling benar adalah E, yakni yang penting saya coba dulu. Kita lanjut pertanyaan nomor 3. Di kantor Anda seorang rekan kerja yang ketika menghadapi orang tidak bisa berkomunikasi dengan baik, egois, sombong, tidak jarang menyakiti perasaan orang ketika berbicara, dan kadang Anda juga merasa kurang dihargai atas pekerjaan dan pencapaian Anda di kantor. Sikap Anda adalah, saya akan memahami sifat tersebut karena setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Namun untuk menyadarkan dia, saya akan berbicara dan bersikap seperti dirinya agar dia menyadari bahwa sikap dan cara saya berbicara menyakiti perasaan orang lain. Kemudian yang B, saya memahami perbedaan karakter setiap orang, namun saya tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Yang terpenting saya bisa mendapatkan diri sewajarnya dan berbicara seperlunya secara rasional. Kemudian yang C, memahami perbedaan karakter merupakan suatu hal yang wajar, namun saya harus memberitahunya secara sopan, cara berbicara dan bersikap baik. Hal tersebut untuk menghindari adanya konflik di tempat kerja dikarenakan ketidaksesuaian dalam bersosialisasi. Yang D, saya memahami bahwa setiap orang tentu memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda termasuk teman kerja yang saya tersebut. Agar tidak merasa tersakiti oleh sikapnya, maka saya perlu pintar mengambil hatinya. Dan yang E, saya memahami karakter teman kerja tersebut dan saya tidak ingin terlalu memikirkan hal tersebut untuk menghindari masalah. Saya berusaha menghindar dan tidak berbicara kepadanya dan hanya fokus pada tanggung jawab pekerjaan saya. Di sini dapat kita pahami kata kuncinya adalah di mana rekan kerja. Kemudian rekan kerja ini memiliki sifat yang kurang baik, mana egois, sombong dan tak jarang menyakiti perasaan ya. Nah, di sini kemudian kata kunci terakhir adalah sikap ya. Jadi mana sikap kita dalam menghadapi orang tersebut. Nah, di sini kita jawab langsung bahwa untuk skor nilai A-nya bernilai 2. Bagian terakhir dijelaskan bahwa untuk menyadarkan dia, saya akan berbicara dan bersikap seperti dirinya. Ini menunjukkan sikap yang kurang, bagaimana merupakan hal yang dia yang kurang, yang egois, sombong. Jelas dengan hal tersebut, sikap kita ini menunjukkan sifat yang kurang baik sehingga skor di sini adalah 2. Kemudian yang B bernilai 4, di mana kita memahami karakter tersebut namun terlalu memikirkannya, artinya kita menyepelekan orang tersebut dan menempatkan sewajarnya. Jadi nilainya 4, ini boleh saja. Namun untuk nilai yang tertinggi dari jawabannya adalah yang C, di mana kita memahami karakternya, namun tetap memberitahu secara sopan bahwa sikap tersebut kurang baik di kantor ataupun tersebut juga untuk menghindari adanya konflik di tempat kerja. Jadi nilai yang tertinggi dari nomor 3 ini adalah yang C. Kemudian untuk yang D-nya bernilai 3, sementara yang E-nya bernilai 1. Kenapa E bernilai 1? Karena saya memahami karakter teman kerja namun tidak perlu memikirkan hal tersebut. Dan untuk menghindari orang tersebut kita tidak berbicara, artinya kita tidak peduli. Padahal di tempat kerja biasanya kerja kita dengan rekan kerja itu saling terhubung. Jadi tidak mungkin kita tidak berbicara ataupun berkomunikasi dengan orang tersebut, karena dalam hal kerja tentu membutuhkan satu sama lain. Oke, saya rasa sudah cukup dipahami pertanyaan nomor 3 ini. Namun untuk teman-teman yang ingin berkomentar mungkin jawabannya kurang tepat, bisa tulis di kolom komentar jawaban yang paling benar di antara pertanyaan ini. Pertanyaan tentang tes TKP
Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam mengikuti tes CPNS. Oh ya, sebelumnya saya minta tolongnya untuk klik subscribe, like, dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.